Nestlist YouTube channel. Pagi semua, kali ini untuk di hari ini ya, saya ingin bawakan topik tentang business savvy. Biasanya kan kita pernah dengar ya kalau term ada savvy-nya itu biasanya kayak lebih ke teknologi gitu ya, teknologi savvy gitu kan ya, kayak yang arti tentang teknologi gitu. Nah, cuman nah, di bisnis itu juga ada sebutannya yaitu untuk menjadi orang business savvy gitu ya. Nah, paling di sini di sesi ILN kali ini saya pengen sharing info terkait apa sih business savvy itu. Nah, untuk agendanya sendiri itu kita ada 5, yaitu nanti di sini akan ada introduction terkait business savvy itu. Lalu selanjutnya nanti akan ada pembahasan terkait komponen untuk menjadi seorang business savvy gitu ya. Nah, lalu selanjutnya ada real life case-nya. Dan keempat itu ada kayak practical step-nya untuk bisa membangun atau menjadi seorang business savvy. Lalu terakhir itu vision-nya. Nah, paling saya mulai dari introduction-nya. Nah, apa sih business savvy itu gitu? Business savvy itu adalah kayak kemampuan untuk kita bisa membuat keputusan yang cerdas dan strategis gitu ya dalam bisnis dengan mengerti dengan kayak bisa menggunakan data-data yang kita punya dan mengerti bagaimana bekerjanya dalam sebuah bisnis itu baik dari sisi marketnya, dari sisi financing kita, dan juga ya hubungan-hubungan baik eksternal maupun internal kita gitu ya. Nah, dengan mengkombinasikan pengetahuan yang kita punya dan apa kayak kemampuan untuk kita bisa beradaptasi dan kemampuan kita untuk bisa memprediksi apa sih tren yang atau mungkin nanti bisnis akan arah seperti apa. Nah, itu yang membuat orang-orang itu bisa menjadi seorang business savvy gitu. Nah, kenapa ini penting untuk menjadi business savvy? Karena menjadi business savvy itu nanti kita bisa ya pastinya menaikkan jenjang karir kita ya. Selain menaikkan jenjang karir kita, ya tentunya juga bisa sukseskan juga bisnis kita, menaikkan lagi tingkatan bisnis kita menjadi lebih besar gitu, jadi lebih baik gitu. Dan ya pastinya kita juga menjadi seorang entrepreneur yang sukses gitu. Dan satu lagi yang terpenting itu adalah kita bisa bertahan nih, kita bisa bertahan beradaptasi dengan dunia bisnis yang tentunya tidak statik. Pastinya di dalam dunia bisnis itu kayak banyak banget pergerakan-pergerakan yang membuat kita kadang nggak apa membuat kita lengah gitu. Mungkin kadang kita anggap sekarang nggak terlalu penting, tapi ternyata mungkin dalam 1-2 hari tiba-tiba hal itu bisa membuat meledak ke bisnis lain dan membuat mereka lebih sukses dan kita mungkin makin lama malah makin turun gitu ya karena kita mengignore gitu. Nah, sehingga menjadi seorang bisnis savvy ini penting gitu untuk kita juga bisa bertahan di dunia bisnis yang pastinya kompetitif banget gitu. Nah, terus selanjutnya ini saya mau bahas terkait komponen dari business savvy ya. Nah, ini dari yang saya baca, jadi untuk menjadi seorang business savvy itu kita ada 3 komponen, mungkin bisa bilang core komponennya gitu ya. Nah, yang pasti pertama itu yang tadi saya bahas dari tadi ada adaptability. Jadi itu penting banget. Kenapa? Karena ya tadi dunia bisnis itu benar-benar selalu bisa berubah. Mungkin dalam hitungan detik, dalam hitungan menit atau ya hari ya itu bisa aja ada suatu gebrakan baru, ada aja perubahan baru gitu. Dan mungkin nggak cuma secara produk atau lain, mungkin secara cara kita menghandle operation di dalam kita gitu. Itu juga bisa mempengaruhi sebuah bisnis berjalan gitu, baik nantinya menjadi lebih sukses atau menjadi lebih buruk. Nah, sehingga kemampuan untuk kita mau beradaptasi dan bisa beradaptasi itu sangat penting gitu. Sehingga kita nanti mungkin bisa bertahan atau ya kita bisa mengadvanskan bisnis kita lagi gitu ya. Nah, terus selanjutnya itu kita ada relationship building. Nah, mungkin mungkin relationship building ini biasanya uh, apa? Mungkin kayak terkoneksi dengan orang-orang yang
mungkin ada di dalam ranah bisnis kita gitu ya. Tapi enggak juga gitu. Sebenarnya intinya bukan networking keluar aja, tapi kita juga perlu networking di dalam bisnis kita gitu. Jadi karena kan orang-orang yang bekerja dalam bisnis kita itu juga yang menggerakkan juga bisnis kita ya, selain dari keputusan-keputusan yang kita buat gitu, misalkan yang sebagai business owner. Nah, sehingga kita tuh perlu bentuk suatu apa ya, kayak suatu koneksi dengan mereka juga gitu, bukan hanya menganggap mereka sebagai eh, ya kita bos dan pekerja, eh, relationship-nya kayak gitu gitu. Nah itu nggak cuma itu aja, tapi kita perlu emang bentuk suatu kepercayaan gitu dengan pastinya dengan stakeholders yang ada dalam bisnis kita gitu, yang secara internalnya gitu, dengan ya bisa kolaborasi dan pastinya komunikasi ya, karena komunikasi itu penting banget di dalam sebuah bisnis gitu. Karena kalau mungkin dari atas ke bawah itu nggak ada komunikasi, ya nanti dari bawah ke atas juga sama aja, mungkin komunikasi juga minim atau mungkin ya nggak ada gitu, sehingga nanti ya itu mempengaruhi alur bisnisnya berjalan nanti gitu ke depannya. Nah, jadi penting untuk kita bisa membangun kepercayaan dengan stakeholders yang ada di dalam bisnis kita gitu. Yang untuk terutamanya secara internalnya. Nah, terus yang ketiga adalah data driven decision making. Jadi decision making itu kan salah satu apa ya, skill yang kita mesti punya mungkin sebagai business owner itu, karena decision yang kita buat itu nanti kan mempengaruhi gimana jalan bisnisnya ya. Nah, kalau decision making itu kan nggak bisa kita sembarangan aja main buat decision, karena nanti itu akan bisa mengarah bisnis kita ke arah yang lebih buruk gitu ya, dan mungkin bisnisnya bisa jadi gagal gitu ya. Makanya perlu ada suatu bantuan, yaitu dengan bentuk data gitu ya, yang dimana data itu kan fakta ya, fakta yang kita punya gitu. Nah, dari data-data yang kita kumpulin itu baik dari secara internal maupun eksternal. Jadi eksternal mungkin kayak tren, ya tren yang sedang berjalan sekarang, atau kayak mungkin info dari flow yang biasa sedang berjalan gitu gimana. Nah, dari data-data tersebut itu baru kita bisa buat keputusan gitu, karena kita buat keputusan itu sudah didasari berdasarkan fakta gitu. Dan seharusnya mungkin chance untuk decision makingnya itu sedikit gitu, dibandingkan kita hanya buat decision berdasarkan uh, ya berdasarkan rumor atau bukan berdasarkan fakta yang pasti gitu. Nah, mungkin saya coba kasih contoh real life-nya. Jadi ya kalian pasti pada tahu ya Domino's Pizza gitu ya. Udah cukup terkenal gitu kan, brand pizza yang udah ada sekarang di mana-mana secara franchise. Nah, ini case-nya based on di US. Jadi waktu di tahun 2000-an itu Domino's Pizza itu ngalamin penurunan secara sales dan customer satisfaction-nya gitu ya. Karena servisnya uh, lamban, dan sistem untuk ordernya itu udah kuno gitu. Nah, di 2010 ya kompetitornya itu ya contoh mungkin kayak Pizza Hut itu udah mereka tuh udah punya uh, kayak ground innovation yang baru gitu, yang yaitu dengan membuat mungkin sistem ordering yang baru, dan itu secara online. Nah, sehingga orang-orang bisa pesan lewat via misalkan via telepon atau via langsung apa lewat website gitu ya. Nah, itu mereka udah ada, sedangkan Domino's masih belum ada gitu. Nah, makanya di sini Domino's perlu kayak menggunakan nih tim IT mereka untuk bisa improve bisnisnya gitu, dan tetap bisa kompetitif dengan kompetitor lainnya gitu. Nah, berdasarkan dari berdasarkan dari poin-poin sebelumnya, problem ini bisa di-tackle gitu. Gimana? Dengan cara adaptability-nya, ya tim IT mereka itu menyadari kalau memang improving customer satisfaction itu penting banget gitu, customer experience-nya penting banget. Nah, itu gimana caranya? Dengan dibuatkan sebuah teknologi gitu. Ya, teknologinya apa? Yaitu platform untuk orang bisa online dan
mereka juga menambahkan sistem di mana mereka bisa melihat tuh apakah pizza pizza dari customer itu sudah mau selesai atau belum gitu. Jadi ada mungkin hitungan menitnya ya kalau nggak salah gitu. Nah, itu ada kayak hitungan menitnya udah berapa menit lagi itu pizzanya bakal kelar untuk mereka gitu. Itu bisa diakses lewat online platform mereka ataupun dari mobile app mereka gitu. Nah, terus kedua data driven decision making. Nah, ini Domino's itu pelajari marketnya dari kompetitor-kompetitor mereka, tren gimana biasa user menggunakan aplikasi tersebut gitu ya. Dan mereka tuh sadar kalau customer mereka tuh lebih prefer untuk order makanannya via mobile apps dan website, sehingga mereka berdasarkan data yang mereka punya tadi itu mereka uh, decide untuk bikin app juga gitu, dan mereka menambahkan added value mereka gitu, itu bisa melihat atau tracking pizzanya gitu kapan selesainya gitu, yang dimana berbeda dari aplikasi lain gitu. Nah, terus ya relationship building ini juga penting. Kenapa? Karena IT team itu kan pastinya nggak tahu ya secara di lapangan bagaimana kan. Nah, mungkin ada survei yang dilakukan atau gimana, tapi kan mereka bukan yang punya datanya gitu. Itu bukan mereka yang berexperience langsung dengan user gitu. Sehingga mereka itu perlu uh, kerjasama gitu dengan tim marketing sama operation gitu untuk make sure kalau sistem nanti yang mereka akan buat itu udah sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan dari si customer gitu, yang dimana tadi berdasarkan datanya juga gitu. Nah, terus hasilnya apa dari adaptasi mereka terhadap membuat aplikasi tersebut. Akhirnya di 2015 Domino itu udah launching uh, revamp online ordering system mereka gitu, dan mobile app-nya juga gitu. Jadi mereka udah perbarui lagi sistem mereka, dan akhirnya itu juga ada feature yang tadi pizza tracker yang bisa buat customer untuk mengikuti order mereka in real time, jadi mereka tahu langsung apakah pizza mereka udah siap atau belum gitu. Nah, dari hasil ini resultnya juga ada, yaitu online ordersnya jadi apa kayak bangkit ya, dari melewati 65% gitu dari total sales di tahun 2020 mereka, jauh dibandingkan di 2010, yaitu dia cuma 20% gitu. Nah, terus juga sales mereka ya increase dari 10 sampai 15% secara annually. Nah, terus ini juga terbantu karena dari digital orderingnya gitu. Nah, lalu ketiga juga dari customer satisfaction-nya juga jadi pastinya naik gitu ya. Jadi meningkat di online ordering system mereka. Dan yang keempat ya stok atau sahamnya mereka jadi naik ya, udah hampir 2000% atau melewati 2000% dari kurun waktu 2010 sampai 2020. Nah, terus ini kita ada practical steps buat menjadi business happy. Yang paling ada 3 poin sih. Jadi poinnya itu adalah kita perlu belajar terus-menerus ya. Karena ya kayak tadi bisnis itu nggak pernah statik gitu. Dia selalu dinamis, selalu banyak ada hal yang pasti nanti kita belum pelajari, dan itu kita perlu pelajari gitu. Mungkin dan juga dari pelajaran itu kita bisa terapkan ke bisnis kita jika sesuai gitu ya pastinya. Nggak bisa main asal sembarangan aja. Misalkan lagi trennya ini kita langsung aplikasikan gitu, enggak juga gitu, karena mungkin nanti ada kecocokan, ada ketidakcocokan. Tapi yang pasti kita perlu pelajari sebagai semua yang ya hal yang kita bisa pelajarin dan kita bisa aplikasikan ke bisnis kita gitu. Karena nanti suatu hari ya kita nggak ada yang tahu, mungkin ternyata apa yang kita udah pelajarin itu bisa berguna buat kelanjutan bisnis kita gitu. Nah, terus kedua itu analyze market ya. Nah, analyze market ini juga berhubungan sih sama yang poin sebelumnya, yaitu learn continuously. Jadi analyze market ini penting karena kita perlu pastinya menganalisa nih, terutama bisnis-bisnis atau industri yang sejalan dengan bisnis kita gitu. Nah, kalau misalkan kita ya nggak mempelajari gitu ya kompetitor kita gitu, ya pastinya nanti kita akan ketinggalan kayak tadi Domino gitu ya contohnya. Mereka tetap mungkin awalnya mereka tetap keep dengan apa yang mereka punya,
dan akhirnya mereka langsung merasakan tuh turun gitu secara sales dan customer satisfaction mereka gitu. Nah, sehingga mereka akhirnya melakukan analyzing terhadap dalam marketnya atau mungkin secara industri mereka gitu kan. Nah, jadi itu penting. Nah, terus terakhir itu ada practice decision making. Decision making itu adalah skill yang mungkin nggak mudah untuk kita bisa langsung gunakan atau kita bisa buat gitu. Kita bisa gunakan. Decision making itu pastinya perlu latihan karena mungkin ini based on experience juga ya. Aku punya bahwa ada bisnis kecil-kecilan waktu itu. Nah, cuman eh, apa ya? Ada beberapa hal yang membutuhkan decision making ini dan ternyata aku salah gitu dalam decisionnya sehingga akhirnya bisnis kecilanku ini nggak berlanjut bukan karena aku buat kesalahan. Nah, cuman semenjak dari saat itu aku juga sering jadi sering takut lagi untuk kayak coba untuk kayak bikin bisnis kecil-kecilan itu sehingga ya nggak berani lah untuk membuat lagi sesuatu yang baru. Tapi di sini untuk kalau kita mau menjadi business savvy ya ini kita harus selalu latihan dalam decision making gitu karena ya kalau kita nggak belajar dari kesalahan ya kita nggak akan tahu kan yang benarnya itu seperti apa gitu ya jadi walaupun ini mungkin decision making mungkin kalau untuk ya ukurannya kayak seperti aku ya mungkin bisa kayak buat dari secara bisnis kecil-kecilannya dulu aja coba bikin decision makingnya mungkin dalam hal-hal misalnya ngikutin tren ya itu untuk kayak marketingnya gimana ya itu mungkin bisa lewat situ dulu gitu jadi nggak perlu join atau bikin bisnis yang langsung besar dan langsung decision makingnya aja gitu tapi perlu dilatih mungkin dari kecil-kecil dulu aja nggak apa-apa gitu karena nanti dari decision making yang kita buat dalam bisnis kecil-kecilan kita itu bisa jadi experience dan mungkin bisa berguna juga saat bisnis kita nanti sudah lebih besar gitu sih. Nah, lalu paling untuk secara conclusionnya, uh, ya bisnis savvy itu kita bisa bentuk atau kita buat dalam ya pastinya lewat pelajaran-pelajaran yang kita sudah pelajari atau yang sedang kita pelajari gitu. Terus juga dari real world application, maksudnya ya seperti apa yang sekarang sedang terjadi di dunia gitu ya, di dunia nyata gitu, bukan hanya by textbook saja atau kata-kata gitu. Dan yang pastinya dari proses adaptasi kita gitu. Nah, paling ada beberapa action step juga sih untuk kayak membantu kita menjadi seorang business savvy, yaitu dengan mempelajari dari resources yang sekarang available. Karena kan banyak ya kayak business book atau artikel-artikel tentang terkait bisnis itu kan sangat banyak sekarang di internet gitu ya. Atau mungkin kayak dari LinkedIn, ya itu kita bisa pelajari semua itu gitu secara gratis. Nah, terus ini juga connect with the mentor or join a business community gitu. Nah, ini kita pastinya bisa belajar dari mentor-mentor yang sudah secara umumnya gitu atau secara bisnis mereka tuh udah gede banget ya. Contoh kayak Elon Musk atau mungkin yang kalau mungkin ada yang pernah dengar Shark Tank gitu ya. Nah, itu mereka kan ada 5 orang businessman atau businesswoman yang udah secara bisnis mereka udah gede gitu, udah legit banget. Nah, itu kita bisa belajar dari mereka kayak gitu. Dan yang terakhir paling ya eksperimen with the lowest business idea to practice decision making. Ya ini kayak ya poin terakhir tadi yang aku udah sebutin sebelumnya, kita perlu ya eksperimen pastinya untuk latihan decision making kita. Tapi mungkin nggak perlu langsung di dalam bisnis yang gede, tapi bisa dari bisnis-bisnis kecilan kita aja dulu mungkin. Sehingga itu nanti melatih dan menambahkan experience kita untuk bisa melakukan decision making dengan baik dan benar. Mungkin dari saya itu aja sih. Thank you. Oke, sebelumnya terima kasih Mas Johan atas pemaparan materinya karena sangat menarik sekali. Paling mau nanya, gimana sih cara membangun mindset continuous learning, terutama dalam konteks bisnis ya? Mungkin itu sih. Terima kasih. Ya, oke. Mungkin dalam konteks bisnis itu bagaimana? Pastinya tentu kita perlu suatu bisnis yang kita jalankan gitu. Dan mungkin ini tapi dari opini saya aja ya. Jadi kalau perlu bisnis yang kita jalankan,
mungkin yang kita memang sukai gitu ya secara produknya itu kita perlu lakukan, kita jalankan, dan pastinya nanti untuk kalau misalkan kita sudah merasakan nih kayak bisnis ini bisa berjalan gitu ya, pastinya nanti kita pun juga akan ada niatan untuk selalu belajar terus menerus. Kenapa? Karena kita ingin improve untuk bisnis kita gitu kan ya. Kan nggak mungkin ya kita mau bisnis kita cuma kecil-kecilan aja selalu aja di situ gitu stagnan. Pasti ujungnya kalau kita memang suka dengan bisnis yang kita jalankan itu pasti nanti seiring waktu juga kita akan ingin bisnis kita itu improve kan. Gimana biar bisnis kita improve? Pastinya ya kita perlu belajar terus menerus. Jadi kalau saya rasa sih perlu dijalankan dulu itu bisnisnya gitu. Tapi bisnisnya bukan hanya yang sekedar mengikuti yang sedang ramai gitu. Karena ya, hal yang itu kadang kalau kita sudah nggak ada rasa lagi, ya udah bisnis itu bakal kita telantarkan dan akhirnya kita nggak mau juga untuk improve gitu, secara bisnis gitu. Kita perlu dilakukan untuk semua hal atau untuk produk yang memang kita memang suka gitu dan kita passionate tentang uh, yang tentang bisnis kita gitu in generalnya gitu, sehingga nanti dari sana pasti kita akan ada tumbuh rasa untuk ingin selalu belajar agar biar bisnis kita bisa berkembang lebih jauh lagi, paling gitu sih. Thank you ya buat Kak Johan atas materinya yang sangat informatif. Menurut saya sih penjelasan mengenai bisnis savvy tadi itu membuka wawasan kalau kemampuan bisnis itu bukan hanya soal teori ya, tapi juga gimana kita mampu membaca peluang sama ngambil keputusan strategis, terus juga bisa beradaptasi dengan kondisi pasar. Saya juga setuju kalau bisnis savvy ini tuh kombinasi antara pengetahuan, pengalaman, sama insting bisnis yang tajam ya. Materi tadi juga sangat relevan, apalagi di era sekarang di mana setiap orang itu dituntut untuk berpikir lebih kritis dalam menjalankan bisnis ya, atau bahkan juga buat bekerja di dunia perkantoran. Buat dari saya sih nggak ada pertanyaannya. Thank you.